Mengutip pemberitaan dari Harian Pikiran Rakyat hari ini 25 September 2018 disebutkan pada halaman 10, praktisi hukum Dindin S. Maulani menyebutkan unsur pemerintah baik di kota maupun provinsi jangan sekadar mengapitalisasi sepak bola terutama dari aspek politis. Bagaimana menciptakan atmosfer sepak bola yang aman, nyaman dan tertib menjadi sebuah budaya. Bukan justru sepak bola seolah menjadi hantu menakutkan karena selalu disertai dengan anarkisme massa. Posisi Anda Bapak sebagai bidang ketenagaan dan organisasi, itu apakah juga masuk dalam tataran mengatur, mengelola, mengendalikan masa-masa yang tergabung dalam fans-fans sepak bola ataupun juga supporter sepak bola? Bila iya posisinya bagaimana, bila tidak posisinya bagaimana Pak? Kalau begitu. Baik, terima kasih bahwa kita tidak mengurus itu. Tidak sampai ke situ karena kewajiban pemerintah kita sebagai lembaga keolahragaan adalah mengatur regulasi tetapi tidak sampai ke tingkat eksekusinya, atau bagaimana? Ya, tidak sampai ke tingkat supporter. Karena itu adalah supporter terbentuk itu karena rivalitas. Rivalitas tetapi dimaknainya salah. Sehingga terjadilah anarkisme itu. Untuk itu tentunya kami sebagai pemerintah nanti juga harus segera berembuk di bawah komando mungkin Pak Gubernur kalau di sini di Jawa Barat, dan nanti juga mungkin secara umum, secara nasional melalui Kemenpora setelah berembuk dengan beberapa segmen yang sesuai dengan kewenangannya akan membuat regulasi mungkin nanti. Seperti apa regulasinya dan kapan disosialisasikannya itu harus segera. Karena mereka juga supporter itu harus tahu aturan dan tahu aturannya bagaimana kalau tidak disosialisasikan. Dan sadar norma sosial yang berlakunya bagaimana. Norma sosial yang berlaku di masyarakat seperti apa. Karena ya itu juga saya yakin di luar kekuasaan kemarin itu. Ya. Karena di ring berapa menurut itu ring 3 ya, masih di luar begitu. Sehingga ya siapapun kalau yang tersulut apa yang tadi dikatakan Ibu Rike itu akan menjadi seperti itu. Dan itu yang memang harus kita sebagai pemerintah harus bisa membuat regulasinya gitu. Apa yang tadi disampaikan oleh penelpon juga saya mendukung. Tentunya pada umumnya kita semua baik dari pemerintah maupun masyarakat bahwa mengutuk kejadian itu dan mudah-mudahan tidak terulang kembali pada saat ke depan. Oke, saya akan tanya lagi ke Pak Asep soal bagaimana komunikasi kepada pihak PT Persib Bandung Bermartabat ataupun juga dengan klub Persib sendiri soal ini. Ada penelpon yang sudah bergabung saat ini dengan Pak Asep. Betul Pak Asep? Selamat pagi Pak. Betul. Silakan Bapak. Betul ya. Ya ini hanya himbauan aja Pak. Jadi kalau untuk mengurangi kejadian-kejadian yang mengenai adanya kerusuhan, harus dibentuk organisasi isi seperti organisasi untuk isi yaitu ALISI yang singkatannya Ikatan Seluruh Supporter Indonesia, di mana para pengurusnya adalah ketua klub atau ketua-ketua daripada seperti Bobotoh atau Jackmania. Kita bikin sebagainya itu adalah ada ART-nya. Bikin kongres pertama yang dimana dihadiri oleh pengurus PSSI, di mana tiap tahun harus ada penggantian pengurus di tiap-tiap kota yang akan dituju nantinya Pak gitu. Jadi saran saya, jadi pengurusnya daripada ISI atau PSSI ya, itu adalah pengurus daripada klub-klub atau bobotoh seperti Bobotoh atau Jackmania. Harus ada paguyuban khusus lagi menurut Anda begitu Pak? Betul Pak. Jadi harus ada pengurusnya, jadi bertanggung jawab. Harus ditentukan hukum yang berat itu Pak, baik ke pengurus atau pengelola sendiri, terutama di ini penanggung jawab adalah PSSI atau manajemen daripada klub tersebut Pak. Baik, sudah kami tampung Pak Asep. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami lewat talian telepon di iNews Jabar. Menyikapi tadi kayaknya perlu paguyuban khusus lagi nih biar tertib sama-sama semuanya. Anda setuju Pak? Ya, setuju saja, tetapi yang sudah ada juga sebetulnya sudah terorganisir dengan baik. Yang tingkat tingginya yang kemarin dinyatakan oleh Pak Mas Heru Joko juga sudah terorganisir dengan baik sebetulnya. Tetapi di luar itu ada yang di luar kewenangan itu, di luar terstruktur itu, mungkin ada yang tindakannya
tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh Bobotoh. Belum lagi pelakunya ini diketahui tidak punya KTA, tidak bergabung dalam klub-klub fans sepak bola tertentu, begitu ya Pak ya? Ya. Berarti kalau begitu, jadi gimana caranya masyarakat, ini posisi pemerintah nih, bisa ditegaskan lagi posisinya sekarang. Posisinya, biar ini kita sama-sama nyaman, masyarakat yang mungkin tidak menonton sepak bola secara langsung di stadion bisa tetap nyaman, oh Bandung aman nih selama pertandingan ini. Kalau ternyata oknumnya itu tidak bergabung dalam organisasi tertentu, akhirnya kan juga mencoreng Viking, mencoreng Bobotoh secara keseluruhan, dan juga ini juga berkenaan dengan keamanan, hal-hal lain pun juga akan terpengaruh gara-gara itu. Rigidnya posisi pemerintah akan bagaimana untuk melihat ini, Pak? Pemerintah harus berusaha ada pembinaan ke klub-klub. Nah, kan terjadinya suatu klub besar seperti Persib itu sebetulnya dari kompetisi-kompetisi klub begitu. Dan kita kewajibannya ke klub itu mungkin nanti ada sering silaturahmi atau apa, ada pembinaan terhadap klub-klub mungkin yang nanti juga akan bisa dikomandoi oleh Pak Ridwan Kamil sebagai pencinta bola juga begitu, sebagai gubernur, dan mudah-mudahan itu bisa terlaksana sehingga aturan-aturan yang kita inginkan yang telah disusun dan disepakati nanti bisa diikuti oleh anggota-anggota klub, dan otomatis klub itu biasanya punya pendukungnya begitu, dan itu akan mengkerucut dan ini ke tingkat yang lebih besar ya, artinya pendukung Persib semua misalnya begitu, dan pendukung juga yang lain, dan itu harus dikerjakan secara nasional begitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi selepas jeda nanti di segmen berikutnya, posisi persisnya pembinaannya seperti apa, terutama untuk komunikasi dengan PT Persib Bandung Bermartabatnya bagaimana, dan Bu Like, siapa yang betul-betul punya tanggung jawab paling atas untuk ini jangan sampai terulang lagi. Kami akan kembali.